Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umi kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayir wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat salikin, ketika sholat isya tadi panjenengan merasakan apa? Merasakan nuzulul Quran fil qalbi. Al-Quran turun ke dalam hati. Ketika Al-Quran turun ke dalam hati, maka bacaan Al-Quran itu halawah, manis atau lezat, nikmat, panjang rasanya pendek. Salat khusyuk tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 29, yang di sini saya kasih tema mukjizat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panjenengan buka rahasia-rahasia kalammu. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu. Mu-nya di sini dulu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran itu diturunkan mubarakun, penuh berkah. Yang pertama. Yang kedua, liyadabbaru ayatihi, mentadaburi ayat-ayatnya. Yang ketiga, waliyatazakkara, untuk tazakkur, untuk zikir. Untuk siapa? Ulul albab, bagi orang-orang yang ulul albab, yang menggunakan akalnya. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa Al-Quran itu penuh berkah. Ayat-ayatnya penuh tadabbur. Semakin kita tadabburi, semakin tidak bertepi. Kalau kita ini betul-betul ulul albab, maka belajar Al-Quran tidak pernah selesai. Kullau kanal bahru, seperti lautan, air samudra yang apabila digunakan untuk menulis ayat-ayat Allah, air laut habis. Ayat-ayat Allah itu tidak pernah habis. Jadi salah kalau kita belajar Al-Quran kemudian mentok, stagnan. Utsman bin Affan berkata, Utsman bin Affan, ada Masudin, berkata, lau tahurat qulubukum ma sabitum min kalami rabbikum. Andai kata hatimu itu tahurat, bersih, sekali-kali ma sabitum, tidak pernah kenyang, min kalami rabbikum, dari firman Allah. Di sini diartikan kalau hati kita itu bersih, maka hati kita itu penuh hanya dengan kalam Allah. Nyambung kepada la yamassuhu illal mutahharun. Hampir sama, ketika hati kita bersih, sholat tidak pernah kenyang, kurang. Sholat sunnahnya itu kurang, tambah lagi, ingin tambah lagi, ingin tambah lagi. Pepatah di bawahnya, tidak ada perkataan kekasih dengan kekasih. Semoga yang hadir ini kekasih Allah.
yang tidak pernah bosan dengan sholat dan tidak pernah bosan dengan ayat-ayat cintanya. La syai'a indal muhibbina ahalla min kalami mahbubihim. Tidak ada sesuatu yang lebih manis daripada perkataan kekasihnya. Fawwa ladzatu qulubihim, perkataan kekasihnya itu menjadikan lezat hatinya, wa ghayatu matlubihim, dan itu yang dicari. Tidak ada kekasih bicara dengan kekasih yang pingin selesai. Waktu sudah memaksa untuk bisa, tapi nyambung terus. Nah, sholat kita itu nyambung terus apa? Putus. Ya Allah, berarti kita itu bukan dan belum kekasihnya Allah. Akhirnya dengan Al-Quran alergi, dengan sholat juga alergi, dengan uang. Kita ini sepertinya bukan siapa-siapanya Allah. Kalau sudah wakil Allah, sudah kekasih Allah, maka dengan Al-Quran itu cinta. Dengan Al-Quran itu rindu. Mubarakun itu artinya apa? Bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah obrolan. Lihat, bertambah-tambah pemahamannya, bertambah-tambah sirnya. Mubarakun lihat dabbaru ayatihi. Ayatnya itu penuh dengan keberkahan, penuh makna, penuh arti, penuh perasaan. Semoga kita nanti kumpul dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemarin siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini adalah sahabat-sahabat yang sudah jatuh cinta dengan Al-Quran, sudah jatuh cinta dengan sholat. Lau tahurat qulubukum ma syabitum fi kalami rabbikum. Andai kata hati kita itu bersih, maka hati kita itu hanya penuh dengan kalam Allah. Yang menjadi PR adalah hati kita ini sudah bersih apa masih kotor. Kalau kotor, walaupun baca Al-Quran, tapi belum nempel. Kita ini kalau mau ngecat diapakan dulu? Bersihkan, digosok, supaya cat yang baru itu nempel dan nempelnya itu kuat. Terkadang nempel tapi tidak kuat. Kenapa? Karena masih ada penghalang. Nah, sholat kita ini gak pernah kuat. Kuat lama, tapi kuat cepat. Ya Allah, kuat cepat. Ada lagi sebuah keterangan. Man aroda ilma, barang siapa yang menginginkan ilmu, fal yaqra'il Qur'an, fa innahu fihi ilmal awwalina wal akhirin. Barang siapa yang ingin haus akan ilmu, maka bacalah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu ada ilmu-ilmu orang dahulu dan ilmu-ilmu orang yang akan datang. Lengkap. Subhanallah. Bagaimana caranya untuk menemukan ilmu-ilmu? Bersih hati. Bersih hati. Kalau tidak bersih nggak akan bisa itu. Subhanallah. Luar biasa. Ada lagi keterangan dari seorang ulama, kalau kalian ingin mendekati Allah, tidak ada yang lebih cepat daripada membaca Al-Quran.
Ya. Karena dengan baca Al-Quran itu lebih cepat. Qala Khubbab bin al-Arad rahimallahu lirajulin. Kita sebut supaya ilmunya manfaat. Khubbab bin al-Arad, semoga Allah merahmati, beliau berkata kepada seorang pria, taqarrabu ilallahi ta'ala mastata'ta. Dekati Allah semampumu, sekuat-kuatnya. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan taqarrab ilaihi bisain huwa ahabba ilaihi min kalami. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa dekat dengan sesuatu, dengan Allah, kecuali yang paling dicintai itu adalah kalamullah, yaitu adalah Al-Quran. Subhanallah. Tidak ada kebahagiaan kalau hati kita itu sudah dibuat jatuh cinta dengan Al-Quran. Tidak ada kata terlambat, Pak Soleh. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran. Ya Allah, sering kami sampaikan, belajarnya dulu dengan sekarang itu beda niat. Kalau dulu itu keterpaksaan, dipaksa oleh orang tua dan untuk mendapatkan ijazah. Itu biasanya kalau sudah wisuda. Oh, namanya kan wisuda, wis dan sudah. Kalau belajar kita sekarang adalah kebutuhan. Ibaratnya adalah suplemen. Hatiku itu butuh. Hatiku itu butuh. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Al-Quran. Al-Quran ini berjanji dan berkata di hadapan Allah dengan 3 hal. Beliau berkata kepada Allah, kepada pembacanya, kepada orang yang mentadaburi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran meminta kepada orang yang membaca Al-Quran supaya dipakaikan mahkota. Ya, ini pembicaraan Al-Quran. Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran, kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian yang kedua, Al-Quran minta kepada yang membaca Al-Quran agar dipakai pakaian kemuliaan atau sutra, hullatal karomah. Yang ketiga, Al-Quran minta kepada Allah, ya Rabbi irdo anhu, ridhoi kepada orang yang membaca Al-Quran, fayardo anhu, maka Allah meridhoi. Fayuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, iqra warqa, bacalah Al-Quran dan naiklah. Wa yuzadu bikulli ayatin hasanatan, ketahuilah bahwa setiap ayat itu ada kebaikan. Keterangan ini kayaknya biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, sama-sama ayatnya, tapi dimensi keimanannya itu beda. Tergantung keimanan dan ketakwaan. Sama yang dibaca itu surat Al-Ikhlas, tapi bikulli ayatin hasanatan itu beda-beda. Dimensinya itu beda-beda. Ketika kita selesai Ramadan, ayat yang kita baca itu sama, tapi dimensinya beda. Tadi kita membaca surat Al-Alaq. Ya, kita membaca surat Al-Alaq dan di situ ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diulangi 2 kali, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, bacalah dan muliakan Tuhanmu. Diulangi berapa kali? Diulangi 2 kali.
Yang pertama adalah Iqra ayat kauliyah, yang kedua itu adalah Iqra ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang nyata, ayat di balik alam semesta, rahasia takdir-takdir itu loh. Itu yang harus dibaca itu. Seringkali kita membaca tapi tidak melibatkan Allah. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, bacaan yang dibimbing Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Sanuqri'uka, maka kami akan bacakan kepadamu Muhammad, fala tansa illa masya Allah. Kalau sudah dibacakan Allah, maka selama-lamanya tidak akan lupa. Nyambung kepada inna sanulki alaika qawlan saqila. Kami akan menurunkan bacaan yang sangat berat. Diawali dengan auzid alaihi waratilil qur'ana tartila itu. Auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Ketika sholat tahajud, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran agak panjang. Auzid, tolong ditambah. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dengan tartil semampu kita. Dan jangan lupa sabarnya, ikhlasnya, dan ridhonya. Untuk menunggu inna sanulki alaika qawlan saqila. Bacaan yang diturunkan. Ada bacaan kita, ada bacaan yang diturunkan Allah. Kalau bacaan ini diturunkan Allah, maka langsung ada merinding, bergetar, meneteskan, masuk kepada inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya sholat malam tahajud itu mengesankan dan menyentuh hati. Sholat dan bacaan Al-Quran yang sudah disentuh oleh Allah itu sangat mengesankan dan insya Allah tidak gampang lupa. Silakan panjenengan itu baca Al-Quran sekian lembar, tiba-tiba ada yang menyentuh, mengesankan, kemudian lihat terjemahannya, ternyata jawaban masalah kita, itulah mudah diingat. Mudah diingat. Ya Allah, subhanallah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Quran sebagai saksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.